Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang bisnis kami. Nah, di sini sebelum melanjutkan untuk produk kami, yaitu siapkan untuk kita berrelaksasi dan jelajahi dunia aroma bersama Wisnu. Next, next, next. Oke, di sini ada nama kelompok. Saya sendiri, Putri Awaliana Sheila, NRP belakang terakhir 098. Sama Swati Haji dengan NRP belakang terakhir 181. Saya Yasa Ade dengan NRP terakhir 071. Saya Risma Zara, NRP akhir 079. Saya Kana Soal Santi dengan nomor RP 088. Next. Oke, baik. Di sini banyaknya masalah pada dan itu hampir setiap hari, yaitu jutaan liter minyak jelantah yang dibuang ke selokan rumah tangga. Next. Nah, di sini juga ada poster terkait minyak jelantah rumah tangga yang masih banyak terbuang dan minyak jelantah rumah tangga itu bingung mau dikemanain, dan juga ada beberapa alasan untuk tidak mengolah minyak jelantah sendiri, yaitu yang pertama itu tidak tahu cara memanfaatkannya, dan yang kedua tidak ada yang mau membeli atau tidak tahu dia tuh minyak jelantahnya itu mau dijual kemana, lalu nggak ingin, dia nggak pengen repot jadi kayak dibuang langsung kayak gitu. Terus minyak bekas juga bahan berbahaya dan lainnya. Next. Nah, untuk solusinya yaitu produk kami yaitu Blisbrom hadir sebagai solusi. Nah, kami ini mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang wangi, aman, dan ramah lingkungan. Tentunya adalah ada beberapa fakta dalam Blisbrom sendiri, yaitu mengurangi limbah rumah tangga, produk bernilai jual tinggi, dan memberdayakan masyarakat lokal. Nah, kami masuk di apa itu Blisbloom. Blisbloom adalah merupakan produk bentuk inisiatif sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi limbah rumah tangga untuk memberikan alternatif alternatif dan outputnya sendiri, yaitu lilin aromaterapi. Nah, di sini juga SGDS juga ada 3. Di sini ada yang nomor 3, 14, dan juga 15. Kami menggunakan dari bahan dasarnya itu dari minyak jelantah yang nantinya akan kita buat menjadi lilin aromaterapi. Next. Oke, sebelumnya kami telah melakukan riset pada jurnal yang relevan terkait varian aromaterapi apa yang memang membawa manfaat bagi kesehatan pernapasan sendiri. Nah, selain itu kami juga bertanya kepada beberapa teman yang memang pengguna dari lilin aromaterapi terkait varian apa saja sih yang biasanya disukai pada lilin aromaterapi. Nah, dari sini kami memutuskan untuk membuat 3 varian aroma. Yang pertama yaitu jasmine tea, yang mana aroma ini terdapat perpaduan antara aroma teh dan juga bunga melati. Nah, yang kedua yaitu tropical rose water, yang mana aromanya itu perpaduan antara bunga mawar dan juga manisnya buah beri. Kemudian yang ketiga yaitu lavender breeze. Nah, dari lavender breeze ini wanginya itu bunga lavender. Next. Nah, kemudian dari keunggulan Bliss Bloom sendiri, yaitu yang pertama bahan sustainable, karena di sini kami menggunakan bahan dasar yaitu dari minyak jelantah. Kemudian parafin free, karena parafin itu mengingat bahayanya terhadap kesehatan pernapasan. Kemudian aroma tropikal, kemudian refilger, dan juga harga terjangkau. Yang mana dari keunggulan Bliss Bloom sendiri tidak dimiliki oleh beberapa kompetitor lainnya seperti Anodrim ID, kemudian Caliente. Yang terutama yaitu pada harga yang terjangkau, karena Bliss Bloom sendiri menyediakan harga kurang lebih 30.000, dan beberapa kompetitor itu biasanya harganya berkisar dari 90.000 ke atas. Next. Nah, untuk analisis target pasar, berdasarkan sumber dari BPS Indonesia, dari Bisdum sendiri kami mengambil 6 juta pekerja profesional dan juga mahasiswa di daerah Surabaya dan juga Jabodetabek. Kenapa kok Surabaya dan juga Jabodetabek? Karena di sini kan kebanyakan wilayah industri yang mana padat sekali perkotaannya, dan juga banyak juga kampus-kampus negeri di daerah sini. Kemudian songnya sendiri 1,8 juta pekerja profesional dan mahasiswa peminat lilin aromaterapi. Untuk songnya sendiri 180.000 peminat lilin aromaterapi dengan bahan sustainable yaitu minyak jelantah. Kemudian EVG-nya kami mengambil 3,6 ribu target potensial untuk 4 tahun mendatang. Next. Baik, selanjutnya untuk dana kita sendiri, ini kita ada dari Dermawa. Kita menggunakan sekitar 4.343.000 yang dialokasikan kepada beberapa hal, yaitu ada bahan habis pakai, banding dengan untuk lintra aromaterapi sebanyak 66,9%, transportasi lokal untuk distribusi 0,9%, sewa dan jasa 23%, dan lain-lain 9,2%. Dengan masukan dari scented candle ini, kita tuh karena cuma ada produk scented candle sendiri, jadi masukannya 100% dari sana dengan total revenue 54 juta per tahunnya. Nah, selanjutnya ini juga ada revenue dari kita. Di sini untuk tahun pertama dan kedua saya menggunakan proyeksi dengan 30% peningkatan. Begitu juga dengan cost-nya, dengan rincian yang sebagai berikut. Yang diperoleh laba bersihnya dapat meningkat dari 48,4 miliar ke 62,9. Mohon maaf, ini ada terjadi kesalahan, 62,9 juta. Nah, dengan net profit margin 89,7% setiap tahunnya. Selanjutnya ini ada juga break even point. Jadi kita akan mendapatkan kembali modal yang udah kita dapetin dengan 277 transaksi yang telah dilakukan di Bisbum ini. Selanjutnya dengan payback period sebanyak 12 bulan, kita bisa mendapatkan uang itu kembali dengan 4 bulan.
Begitu pula ini ada varian ukuran jari kita, ada travel size, size standar, dan juga big size. Selanjutnya ada strategi pemasaran 7P. Yang pertama ada produk. Bliss Bloom ini merupakan produk lilin aromaterapi yang terbuat dari minyak jelantah sehingga ramah lingkungan. Yang kedua ada price. Bliss Bloom ini dijual dengan harga 30.000 per jarnya dan itu mengikuti ukuran dari jarnya sendiri. Yang ketiga ada place. Bliss Bloom dapat dibeli di daerah mana saja karena pemasarannya dilakukan secara online, tapi memang kami berpusat di Surabaya. Yang keempat promotion, memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran utama dan mempromosikannya di sana. Dan kami juga mengadakan program tukar jar. Yang kelima people. Dengan job description yang sudah disetujui bersama-sama, kami harapkan tim kami dapat melakukan seluruh pekerjaan dengan baik. Yang keenam adalah proses. Proses produksi dimulai dari pengolahan minyak jelantah menjadi bahan dasar lilin. Setiap produk melalui tahap quality control sebelum dikemas dan dikirim. Pemesanan kami dilakukan secara online. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu produk dikemas di dalam jar kaca dengan desain yang estetik. Setiap lilin diberikan logo, stiker, dan deskripsi dari lilin tersebut. Next. Selanjutnya ada potensi keberlanjutan usaha. Pada tahun 2025, kami akan melakukan langkah awal dengan mengedukasi masyarakat soal bahaya minyak jelantah dan bagaimana peluangnya terhadap ekonomi. Dan kita akan juga melakukan uji pasar serta workshop kecil-kecilan. Pada tahun 2026, kami akan melakukan pengembangan produk. Kami akan memfokuskan produk kami untuk memiliki desain yang lebih estetik, dan kami juga akan membangun kolaborasi antar komunitas kreatif. Yang pada tahun 2027 adalah brand identify. Kami mulai memperkuat identitas merek kami, seperti logo, desain kemasan yang konsisten, dan kami juga akan mengembangkan aroma kami. Tahun 2028, mimpi kami untuk go global. Di sini kami akan menjalin kerjasama dengan komunitas luar kota dan mulai mengikuti expo atau platform internasional. Kami juga akan terus mengevaluasi kinerja kami di dalam sistem produksi kami. Next. Berikut adalah susunan perusahaan tim Bliss Bloom dengan Ibu Nigusti Madira sebagai advisor, Putri Awalia sebagai CEO, Maulin Sekar sebagai CFO, Risma Azara sebagai CTO, Eka Naswa sebagai CMO, Yasa Ade sebagai CCO. Next. Berikut adalah analisis finansial dan kelainan usaha. Sebelumnya di sini saya mohon maaf ada kesalahan tentang deskripsinya. Jadi untuk produk kami ini kami tetapkan harga jual per jarnya itu 30.000 dengan target penjualan 1.800 unit dalam setahun. Biaya variabel per transaksi cuma 5.000 sedangkan biaya tetap tahunan sebesar 5.543.000. Dengan perhitungan ini bisnis kami sudah bisa balik modal di penjualan ke 277. Setelah itu kami bisa menghasilkan laba kotor sekitar 7,5 juta per tahun dan total pendapatan tahunan yang diproyeksikan dari produk ini adalah sekitar 54 juta. Next. Dan berikut adalah bisnis model kanvas kami. Next. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan kerja. Yang pertama ada riset pasar, lalu perencanaan produk, dilanjut dengan pengadaan bahan baku, proses produksi, penentuan harga, branding dan pemasaran, distribusi dan penjualan, dan serta evaluasi dan pengembangan. Next. Selanjutnya di sini ada perencanaan produk. Di sini ada soy wax dengan aroma populer. Ada beberapa varian yang sudah disebutkan tadi dengan 3 ukuran, yaitu ada travel size, standar, dan ukuran besar. Dengan kemasan elegan dan sistem penukaran jar yang dapat mengurangi sampah. Selanjutnya yaitu label afirmasi dan gift set atau bundling. Next. Selanjutnya ada pengadaan dan produksi. Di sini prosesnya yang pertama melelehkan wax, lalu mencampur dengan minyak jelantah, dilanjut dengan menuang essential oil dan pewarna alami jika digunakan, lalu diproses pendinginan, lalu diberi label dan dikemas. Next. Untuk di bagian branding dan pemasaran, kita menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram, lalu kita menyediakan paket bundling juga. Lalu untuk akun marketplace-nya kita menggunakan TikTok Shop dan Shopee. Next. Untuk penjualan dan evaluasi, online kita menggunakan Shopee dan TikTok Shop, sedangkan offline kita menggunakan COD, Bazar, dan event kampus. Untuk evaluasi, kita melalui survei, feedback, lalu dilanjut dengan inovasi aroma dan kemasan. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.